Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mempelajari salah satu keterampilan yang penting sekali untuk dimiliki oleh seorang konsultan ya. Nah, keterampilan ini karena akan menentukan kita apakah berhasil menemukan permasalahan dari klien kita, dan pada akhirnya nanti akan membantu kita menemukan atau mencari, memberikan solusi yang terbaik bagi klien kita. Nah, sebenarnya kalau mendengar kata wawancara mungkin seperti mudah gitu ya, ketika posisinya sebagai pewawancara. Biasanya yang menakutkan itu kan yang diwawancara ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk kegiatan konsultan, posisinya tidak demikian karena konsultan itu posisinya bukan lebih tinggi atau bukan sebagai penentu seseorang lulus atau tidak lulus. Dalam hal ini posisi konsultan dan klien itu adalah sejajar ya. Jadi apa aja nih makanya tahap yang harus dipenuhi oleh seorang konsultan komunikasi untuk bisa melakukan interview atau wawancara kepada klien dalam rangka menemukan permasalahan mereka. Simak materi berikut ini. Nah, hal yang pertama kita bahas dalam mempersiapkan interview terhadap klien adalah bagaimana sih kita menyusun pertanyaan. Sebenarnya harus seperti apa pertanyaan itu? Oke, tentu saja pertanyaan adalah bergantung tujuan kita mewawancara klien kita itu apa. Maksudnya begini, kan kita itu mewawancara bisa jadi atasannya, bisa jadi pegawainya karena kita ingin tahu permasalahan apa yang ada di sana. Jadi, pertama-tama tentukan dulu, kita itu butuh data apa, kita itu butuh informasi tentang apa. Baru kemudian kita tentukan orang yang bisa menjawab pertanyaan kita ini siapa, ya. Nah, dari situ kemudian susun lebih spesifik pertanyaan-pertanyaan apa yang akan kita ajukan, ya. Sebagai seorang konsultan, kita itu harus dapat membuat pertanyaan yang membuat klien sadar akan masalah yang dia hadapi. Jadi pertanyaan-pertanyaan jangan sampai close question ya, pertanyaan tertutup yang hanya dijawab oleh ya, tidak, atau pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya hanya akan mengambang. Oh ya gitu kondisinya kalau di sini. Enggak sih, enggak ada masalah sebenarnya misalnya. Jadi kita harus membuat pertanyaan yang membuat mereka mau bercerita gitu, pertanyaan terbuka. Kalaupun mereka menjawab seadanya, maka kita harus probing, siapkan pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Misalnya seperti ini ya, apa yang kamu rasakan selama bekerja di divisi ini? Biasa aja sih. Tanya lagi, oh yang dimaksud dengan biasa itu bagaimana? Hubungan misalnya dengan sesama teman, apa yang terjadi biasanya dalam setiap hari Anda bekerja? Ya gitu. Ya gitunya gimana? Apakah ini suka sering ngobrol, berinteraksi? Atau kalau makan siang apakah bareng misalnya ya? Ini kita karena misalnya tujuan kita ingin mengetahui kok divisi ini tampaknya ada konflik di dalamnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita probing, pertanyaan probingnya itu juga harus disiapkan. Oke, nah ini karena kita membahas jenis-jenis pertanyaan, pertanyaan itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah open-ended question, pertanyaan terbuka yang dapat memancing jawaban, mengeksplorasi situasi dan masalah. Ya, lawannya tadi ada closed question. Nah, untuk proses konsultasi, closed question ini sangat kita hindari. Yang kita gunakan adalah open-ended question ya, yang memancing orang bercerita sehingga kita tahu lebih jauh dan lebih dalam. Yang berikutnya adalah supplementary question, pertanyaan lanjutan untuk melengkapi jawaban sebelumnya. Ini yang tadi saya maksud dengan ketika kita probing atau menggali lebih dalam adalah dengan supplementary question ini. Nah, berikutnya adalah clarifying question. Ini adalah pertanyaan untuk menghindari misinterpretasi. Misalnya kita sudah bertanya sesuatu lalu dia menjawab, kita tanya sekali lagi. Jadi yang dimaksud dengan biasa aja itu adalah bahwa Anda di divisi ini tidak merasa ada permusuhan dengan yang lain. Nah, gitu misalnya ya, contoh clarifying question itu. Yang berikutnya adalah reflecting. Pertanyaan namun berupa pernyataan meminta penegasan. Jadi sekali lagi boleh misalnya tadi jawabannya apa? Nah, gitu ya. Sampai dia mengeluarkan sebuah statement yang nyata, yang tegas gitu. Oke, itu tadi 4 jenis pertanyaan.
Nah, berikutnya adalah masih ada pertanyaan-pertanyaan lainnya. Kita mungkin akan bertanya tentang perasaan klien ya. Asking about feelings, pertanyaan untuk mengetahui perasaan klien. Ada juga forecasting atau fantasy question untuk memancing berbagai kemungkinan yang membantu klien keluar dari stagnansinya dia. Misalnya contoh seperti ini ya, kalau forecasting atau fantasy question. Sebenarnya kedepannya tuh yang kalian inginkan dari divisi ini bagaimana sih situasinya? Nah gitu ya, yang membuat klien nanti atau pegawai yang kita wawancari, ya sebenarnya saya tuh pinginnya begini, kedepannya tuh kita jelas job desk-nya, saya tidak mengerjakan pekerjaan orang lain. Nah misalnya gitu ya. Nah ada juga ini tapi pertanyaan yang harus dihindari ya, adalah less helpful question, mencakup pertanyaan yang mengarahkan pilihan ganda, pertanyaan beruntun atau bertubi-tubi, pertanyaan yang tidak dapat dijawab atau salah sasaran, dan pertanyaan yang menyudutkan. Ini adalah pertanyaan yang sebaiknya dihindari dalam proses konsultansi. Selain mengetahui, memahami, dan menyusun pertanyaan yang akan kita ajukan dalam wawancara kepada setiap orang yang akan kita wawancara dari perusahaan klien ini, yang harus kita perhatikan dalam proses interview adalah, pertama, sebagai seorang konsultan kita harus menyiapkan diri ya, kita harus menyiapkan diri untuk wawancara tersebut. Jadi wawancara itu bukan hanya disiapkan oleh orang yang akan diwawancara, kita sebagai pewawancara juga harus menyiapkan diri ya. Pastikan semua pertanyaan sudah tersusun rapi, pastikan Anda sudah membawa alat tulis, pastikan sudah membawa alat perekam, segala kebutuhan yang diperlukan. Jangan sampai ketika nanti klien sudah siap kita masih bingung, wah rekaman alatnya kata di kemana ya, aduh saya nggak bawa pulpen. Kan agak aneh ya kalau kita mau wawancara tiba-tiba kita minta ke klien boleh pinjam pulpen, boleh minta kertas. Itu hal-hal kecil yang harus disiapkan sebelum kita melakukan interview. Kita juga harus memastikan sebelumnya kalau misalnya wawancaranya di perusahaan klien nanti akan dilaksanakan di ruangan seperti apa. Nah bahkan boleh kita misalnya meminta kalau wawancaranya akan dilakukan terhadap pegawai, minta misalnya ruangannya dibuat seperti senyaman mungkin atau bagaimana supaya mereka mau bercerita misalnya ya, atau keperluan-keperluan lain. Biasanya dari klien itu ada kontak person yang bisa kita hubungi. Yang berikutnya, jangan ragu untuk berlatih ya. Sebagai seorang pewawancara, apalagi kita konsultan ya, jangan sampai kita membuat kesalahan fatal saat wawancara. Maka pastikan kita berlatih. Practice makes perfect ya. Kalau perlu sama teman gitu. Kalau kita mengajukan pertanyaan, mengerti nggak dia gitu ya dengan pertanyaan kita. Kalau misalnya nggak mengerti, kita bisa ganti pertanyaannya atau buat pertanyaan itu lebih mudah dipahami. Yang berikutnya, ketika proses wawancara kita harus memastikan bahwa kita itu dapat membuat klien kita, entah itu dia posisinya apakah pimpinan ya, manajer ataupun pegawai yang low management gitu atau staff biasa, mereka tuh nyaman ketika berbicara. Pastikan wawancara kita seperti conversation atau percakapan yang membuat mereka mau terbuka dan berbicara apa adanya sampai benar-benar permasalahan itu bisa kita ketahui. Karena apa? Kalau dengan mengetahui permasalahan realnya, maka solusinya juga akan tepat ya. Jadi yang harus diperhatikan oleh kita, rules dalam interviewing itu adalah 80-20. Artinya, biarkan 80% waktu wawancara itu adalah klien atau orang yang kita wawancari yang berbicara. Jangan terbalik, jangan kitanya sebagai yang konsultan selalu berbicara dan yang diwawancarainya justru banyak lebih memperhatikan kita. Nah, untuk itu kita harus memiliki kemampuan mendengar. Jadi kita harus lebih mendengarkan. Karena dengan mendengarkan, dengan menyimak, kita bisa memahami apa yang sedang mereka sampaikan dan kita bisa mengintisarikannya sehingga kita tahu permasalahan yang sedang dihadapinya itu apa gitu.
Nah, berikutnya adalah pastikan bahwa kita melakukan wawancara ini, sampaikan pada mereka adalah untuk kedepannya memberikan solusi-solusi dan langkah-langkah apa yang akan membuat kondisi mereka menjadi lebih baik. Oke, saudara-saudara sekalian. Nah, tadi itu sudah kita simak bersama-sama teknik-teknik wawancara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan data dari klien. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Dan kita akan lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu listening skill, yang juga sama pentingnya seperti kemampuan wawancara. Simak di materi video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.